Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai sungai-sungai yang ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan. Bukan hanya Swiss saja nih teman-teman yang memiliki sungai-sungai yang indah. Indonesia juga memiliki banyak sungai yang indah, bahkan ada yang seperti Sungai Amazon di Brazil. Namun ternyata, sungai-sungai di Pulau Kalimantan ini menyimpan misteri yang dipercaya oleh orang sekitar. Di balik keindahan dan keeksotikannya, sungai-sungai ini konon katanya memiliki hal-hal mistis yang tak kasat mata. Seperti apa ceritanya? Tonton video ini sampai selesai ya. Tapi seperti biasa nih teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya, biar aku semakin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke ceritanya. 1. Sungai Sebangau. Sungai Sebangau merupakan sungai yang terletak di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah. Sungai ini memberikan ikan yang sangat melimpah bagi para nelayan yang mencari ikan. Di balik pemandangan yang eksotik dan indah, ternyata sungai ini menyimpan beberapa misteri. Warga lokal percaya di perairan Sungai Sebangau ini terkenal angker dan memiliki daya magis yang cukup kuat. Konon, pada saat dulu Sungai Sebangau ini memiliki lebar yang sempit. Namun suatu malam terjadi suara gemuruh yang terdengar warga lokal. Warga pun percaya kalau suara gemuruh tersebut bersumber dari suara naga yang sedang membongkar daratan. Karena ketika warga mengecek pada keesokan harinya, Sungai Sebangau pun menjadi luas. Selain itu, kejadian yang dikaitkan dengan hal mistis lainnya adalah pada tahun 2020, sejumlah pas-pampres yang sedang melakukan survei ke area Sungai Sebangau mengalami kecelakaan pada saat survei tersebut. Diketahui, speedboat yang mereka gunakan bertabrakan dengan speedboat yang digunakan oleh warga lokal. Akibat dari kejadian itu, beberapa penumpang pun harus tenggelam. Bahkan menurut informasi, ada satu orang yang belum ditemukan keberadaannya. Tidak sedikit yang percaya kalau kejadian tersebut karena ada hal gaib yang mengganggu mereka. Tidak sampai di situ saja, kejadian yang dianggap mistis oleh warga sekitar adalah ketika buaya-buaya yang berada di Sungai Sebangau tersebut merenggut korban jiwa manusia. Terhitung, sejak tahun 2018 sudah ada 4 orang yang menjadi korban. Jasad orang-orang yang diterkam buaya tersebut ditemukan dengan kondisi yang sudah tidak utuh. Sebagian warga pun percaya kalau mereka perlu melakukan persembahan pada buaya dengan seekor kambing agar buaya tidak memangsa manusia lagi. Nah, menurut kalian gimana nih teman-teman? Menurutku wajar aja sih, di tempat yang jarang terjamah oleh manusia dan dikelilingi oleh hutan-hutan menjadi terkesan angker. Apalagi banyak satwa dan fauna yang dilestarikan di sana bisa saja mengeluarkan suara-suara yang terdengar misterius. Tapi apapun itu, kita harus saling menghargai kepercayaan masing-masing. Dan yang terpenting adalah area sungai tetap harus dilestarikan dan tidak tercemar. 2. Sungai Kapuas. Sungai Kapuas seharusnya nama sungai ini tidak asing lagi ya, karena Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Dan saat pelajaran di sekolah, biasanya telah dijelaskan oleh guru-guru. Sungai ini terletak di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Di Sungai Kapuas ini tersebar berbagai jenis ikan, mulai dari ikan yang sering kita temui di sungai-sungai pada umumnya, hingga ikan langka dan terancam punah. Namun ternyata, menurut warga lokal, Sungai Kapuas menyimpan berbagai misteri. Beberapa kecelakaan kapal di sungai ini sering dikaitkan dengan unsur mistis. Warga percaya bahwa Sungai Kapuas ini dijaga oleh suatu makhluk yang sering disebut dengan puake. Puake sendiri berasal dari bahasa Melayu yang diartikan raksasa. Puake dikenal sebagai penjaga sungai. Beberapa orang mengatakan puake tidak mengganggu. Namun beberapa lainnya percaya puake sering meminta tumbal sehingga selalu ada kecelakaan kapal di sungai ini. Puake sendiri mulai dikenal sejak zaman dulu. Kemunculannya dipercaya ketika pada tahun 1994. Ada beberapa anak yang sedang bermain di sungai, namun pada akhirnya tergulung air sungai dan menghilang. Tetua di desa mengatakan anak-anak tersebut telah berlaku tidak sopan dan membuat puake marah. Wah, serem juga ya teman-teman. Dari cerita tersebut, selain dari sisi mistis, kita juga bisa mengambil sisi positifnya. Yaitu, kita tetap harus bisa berperilaku baik dimanapun kita berada, apalagi di alam, yang medan bahayanya juga kita tidak tahu seperti apa. 3. Sungai Sekonyer. Sungai Sekonyer adalah sungai yang berada di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.
Sungai ini menjadi jalur wisata bagi wisatawan yang ingin menaiki kapal klotok atau menginap di rumah kapal. Sungai Sekonyer pada awalnya bernama Sungai Buaya. Di balik perubahan nama tersebut, ternyata terdapat kisah sejarah bangsa Indonesia saat perang melawan Belanda. Sekonyer diambil dari nama kapal patroli Belanda yaitu Lonenkonyer. Saat itu, kapal tersebut tenggelam setelah diberi tembakan meriam oleh para pejuang bangsa yang bersembunyi di balik rimbunan perpohonan pinggiran sungai. Kapal Belanda yang tenggelam tersebut ternyata masih menyimpan misteri hingga kini. Warga lokal percaya bahwa kapal yang tenggelam tersebut sedang dipeluk oleh sesuatu yang tak kasat mata, di mana saat pelukan makhluk tersebut longgar, maka warga bisa melihat penampakan bangkai kapal. Namun, apabila sedang dipeluk erat, maka warga tak bisa melihat bangkai kapal tersebut. Selain itu, menurut kepercayaan orang lokal juga, pohon-pohon yang memiliki dua cabang seperti berbentuk Y ataupun L di pinggiran Sungai Sekonyer tidak boleh ditebang atau dikencingi secara sembarangan. Karena biasanya pohon-pohon seperti itu dijaga oleh makhluk halus. Warga pun tak segan memperingati para wisatawan yang berkunjung ke Sungai Sekonyer untuk menjaga ucapan dan perbuatan. Karena makhluk halus di sana tidak menyukai apabila ada yang tidak sopan. Bukan tanpa alasan, warga bertindak seperti itu karena pada tahun 2016, sebuah kapal klotok yang membawa wisatawan tiba-tiba saja tenggelam dengan sendirinya, tanpa mengalami kebocoran ataupun tabrakan. Bahkan, setelah para penumpang diselamatkan, ada salah satu penumpang yang mengalami kesurupan. Warga pun semakin meyakini kapal tersebut tenggelam karena akibat gangguan makhluk halus. Kalau menurut kalian gimana nih teman-teman? Percaya atau tidak? Menurutku tidak ada salahnya untuk menjaga ucapan dan perbuatan di tempat-tempat baru yang kita datangi. Dan tentunya kita harus selalu hati-hati dan berdoa. 4. Sungai Pawan. Sungai Pawan berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Selain indah dan asri, sungai ini menjadi sungai terpanjang yang ada di Ketapang. Kalau di Brazil punya sungai Amazon, kita di Indonesia juga punya sungai Pawan yang vibes-nya seperti di sungai Amazon nih teman-teman. Kiri kanan sungai ini ditumbuhi oleh pepohonan yang rimbun. Namun, terlepas dari keindahannya, ternyata sungai ini menyimpan cerita mistis. Konon, sungai ini dihuni oleh sosok hantu yang bernama Hantu Bengkek. Hantu bengkek seringkali membuat korbannya tenggelam. Selain ditenggelamkan, ia pun gemar memakan otak orang yang tenggelam tersebut. Menurut warga setempat, hantu ini kerap mengelabui korbannya dengan menjadi wanita cantik atau menjadi orang yang tenggelam agar diberi pertolongan. Warga juga percaya hantu bengkek ini merupakan suruhan orang yang mempunyai ilmu hitam atau melakukan pesugihan yang selalu meminta tumbal. Ini sih serem banget ya. Tapi tenang aja nih teman-teman, kalau kalian mau berwisata ke Sungai Pawan ya tinggal berwisata aja, tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Yang penting kalian harus bersikap sopan dan selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu dilindungi. 5. Sungai Barito. Sungai Barito adalah sungai terpanjang yang ada di Kalimantan Selatan. Sungai ini tersambung pada 10 kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Sungai Barito menjadi mata pencaharian warga sekitar untuk mencari ikan dengan menjadi nelayan. Banyak juga warga mendirikan pemukiman di pinggiran Sungai Barito. Selain itu, Sungai Barito juga menjadi jalur transportasi untuk perdagangan. Seperti sungai-sungai yang telah aku bahas sebelumnya, Sungai Barito juga menyimpan misteri yang dipercaya oleh masyarakat lokal. Konon katanya, Sungai Barito dijaga oleh 2 buaya putih yang merupakan jelmaan seorang patih. Untuk itu, setiap orang yang berkunjung ke Sungai Barito harus selalu menjaga sikap dan ucapannya. Itu dia teman-teman, misteri-misteri sungai yang ada di Pulau Kalimantan. Walaupun menyimpan banyak misteri, tapi tidak perlu membuat kita takut untuk datang dan menikmati keindahan sungai-sungai yang ada di Pulau Kalimantan ini ya. Kalau kalian beruntung saat berkunjung ke sana, biasanya akan bertemu dengan satwa-satwa liar yang langka dan dilindungi. Satu hal yang terpenting adalah kita harus selalu melestarikan dan menjaga sikap dimanapun kita berada, serta jangan lupa untuk selalu berdoa untuk keselamatan kita. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Tolong bantu aku untuk klik like dan share-nya kalau kalian suka sama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.